Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan flow, use case diagram, activity diagram, lalu sequence diagram dan interface pada aplikasi booking service kendaraan. Anggota kelompok kami terdiri dari Rianti Lestari, lalu Sinta Lukiana Ramadhani, dan juga Obi Aprili. Untuk flow proses dari aplikasi booking service kendaraan ini, yang pertama ada registrasi dan loginnya. User membuka aplikasi, lalu user login atau register, lalu sistem verifikasi data, dan user masuk ke menu utama. Lalu selanjutnya ke booking service. Yang pertama user pilih booking service, lalu user pilih daftar paket service, user pilih jenis servis dan harga, lalu user pilih tanggal dan waktu, user melakukan pembayaran, lalu sistem verifikasi pembayaran, dan sistem menampilkan nomor booking. Lalu untuk diagram flow aplikasinya, pertama-tama dari start menuju login atau register. Jika user sudah memiliki akun, maka bisa langsung memasukkan email dan password, lalu sistem memverifikasi akun tersebut. Dan apabila user belum memiliki akun, bisa untuk register terlebih dahulu dan untuk mendaftarkan email dan passwordnya, lalu verifikasi akun. Jika sudah berhasil, maka pada tampilan menu utamanya terdapat booking service, lalu akan diarahkan lagi ke daftar paket service, lalu ke jenis service, lalu untuk rincian harganya setelah memilih jenis servisnya, lalu memilih tanggal servis dan jam servisnya. Setelah itu diarahkan ke menu pembayaran, lalu verifikasi pembayaran. Jika sudah berhasil akan ditampilkan nomor booking, lalu selesai. Untuk use case diagramnya sebagai berikut. User bisa melakukan login atau register dan booking service. Lalu di dalam booking service ini terdapat daftar paket, jenis servis, total harga, tanggal servis, jam servis, dan pembayaran. User melakukan login atau register, lalu sistem akan menampilkan menu utama dan booking service. Lalu user ada daftar paket service, jenis service, dan harga. Lalu user mencari jadwal servis, tanggal, dan waktu servis. User melakukan pembayaran, lalu sistem melakukan verifikasi pembayaran dan menampilkan nomor booking. Untuk sequence diagram, user ke akses from login, menginput password dan login, mengeklik tombol login. Lalu post data akan menuju ke controller. Controller melakukan validasi dan melakukan cek login ke entity penyimpanan database. Jika gagal, dia akan menampilkan pesan gagal ke user, dan juga jika berhasil, search query akan menampilkan pesan dan masuk ke halaman utama. Untuk sequence diagram tambah data, user mengeklik bagian kelola data service, lalu get data service menuju controller. Controller akan mengecek ke entity penyimpanan database, lalu return ke data service. Jika admin ingin menambah, dia lalu akan ke bawah. Kalau admin untuk men-input data, maka dia akan
masuk ke bagian tambah data, melakukan post data ke controller melakukan validasi. Untuk ini tampilan dari controller ke menu tambah data. Jika berhasil, dia akan langsung, kalau gagal, dia akan melalui validasi tampilan pesan gagal. Untuk tabel service class diagram, ini hanya menampilkan item dan harga dari setiap paket service. Nah, ini untuk tabel datanya. Di sini daftar paket service ada 3, yaitu paket service 1 dengan integer, paket service 2 integer, dan paket service 3. Di salah satu tabel paket service, yaitu paket service 2, ada jenis paket 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Untuk booking, di sini ada nomor booking, integer, nama, paket service, jenis service underscore ID, harga paket underscore ID, dan tanggal underscore service, yang mana dia menggunakan varchar. Dan untuk akunnya ada nama, integer, nomor telepon string, alamat string, jenis kendaraan string, email string, password string. Dan untuk opsional, ini kita menggunakan ganti password dengan boolean. Di interface aplikasi terdapat tampilan aplikasi dari Book Service App. Lalu setelah itu akan diarahkan ke halaman login. Jika pengguna tidak mempunyai akun, pengguna bisa mendaftarkan diri dengan menekan daftar, lalu akan diarahkan pada register. Jika sudah selesai, maka tampilan sukses akan muncul dan pengguna bisa melanjutkan ke layanan. Pada tampilan menu aplikasi terdapat pengguna di sebelah kiri atas dan tombol pesan layanan service atau book service, yang dimana jika pengguna menekan tombol tersebut akan langsung diarahkan ke daftar paket yang memuat paket 1 berisi servis komponen, paket 2 berisi servis lengkap dan oli plus, paket 3 berisi servis repair dan overhaul, lalu yang keempat tanpa paket, yang dimana pengguna bisa memilih servis tanpa harus memilih paketan. Jika sudah selesai, pengguna akan diarahkan ke jenis servis, yang dimana ada servis 1 terdapat ganti oli mesin, servis 2 ganti oli transmisi, servis 3 ganti oli gardan, servis 4 ganti minyak kopling, servis 5 ganti minyak steering, dan servis 6 ganti filter udara. Jika tidak ada pilihan yang diinginkan pengguna bisa menekan tombol lainnya atau custom. Lalu setelah sudah selesai memilih yang diinginkan, maka selanjutnya akan diarahkan pada rincian pembayaran. Jika pengguna menekan tekan lanjut, pengguna akan diarahkan ke pilih jadwal servis. Jika sudah selesai, lanjutnya itu terdapat rincian dan jadwal, lalu lanjut, dan sistem memverify pembayaran. Muncul pop up yang sedang
verifikasi pembayaran, dan selesai akan menampilkan nomor booking service yang memuat nomor pesanan Anda. Order yang berisi servis-servis yang sudah pengguna pilih dan jadwal yang sudah ditetapkan. Lalu pengguna menekan selesai dan kembali lagi ke halaman utama. Tampilan menu aplikasi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.